warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revita Dewantari, salah satu mahasiswa jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, di video kita kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan apa yang telah saya pahami dari desain yang telah dibuat oleh seorang ilmuwan. Mungkin banyak orang yang mengetahui bahwa ilmuwan-ilmuwan, terutama ilmuwan fisika itu hanya berasal dari daerah barat saja. Tapi nyatanya jauh sebelum mereka ada itu telah lahir ilmuwan-ilmuwan, terutama ilmuwan muslim, fisika, itu di daerah timur. Nah, mereka itu hidup pada zaman kekhalifahan. Salah satunya adalah Banu Musa bin Syakir. Nah, Banu Musa bin Syakir ini terdiri dari 3 orang anak dari seorang ilmuwan, yaitu ayahnya bernama Musa bin Syakir. Nah, Banu Musa bin Syakir ini terdiri dari Abu Ja'far Muhammad bin Musa bin Syakir yang hidup sekitar tahun 803 sampai 873 Masehi. Beliau adalah ahli astronomi, lalu ahli geometri, lalu ahli fisika, dan terakhir itu ada ahli teknik. Yang kedua itu adalah Al-Hasan. Al-Hasan ini hidup sekitar tahun 810 sampai 873 Masehi. Nah, beliau ini ahli di bidang geometri dan rekayasa. Lalu yang terakhir itu ada Ahmad bin Musa bin Syakir. Beliau hidup sekitar tahun 803 sampai 873 Masehi. Nah, beliau ini ahli di bidang mekanik dan teknik. Nah, Banu Musa bin Syakir atau yang lebih dikenal dengan Banu Musa bersaudara ini membuat banyak sekali kitab, atau mungkin yang kita kenal sekarang itu adalah buku ya. Nah, mereka ini membuat kitab tuh banyak sekali karena mereka yang tadi sudah saya jelaskan, mereka ini paham beberapa materi dan mereka itu menekuninya tuh secara giat sekali. Salah satu kitab yang terkenal tuh adalah Al-Hiyal. Kitab yang akan saya jelaskan ini, desain ini berasal dari kitab Al-Hiyal. Nah, di dalam kitab Al-Hiyal ini ada 100 desain atau 100 model yang telah dibuat oleh Banu Musa bersaudara. Nah, salah satunya itu adalah desain ke-67, 68, dan 69. 3 model ini telah saya coba pahami, saya coba dalami apa sih yang telah mereka coba ingin jelaskan kepada kita semua dan bagaimana sih cara kerjanya. Nah, di sini saya mencoba memahaminya, di mana dari 100 desain ini situ ada banyak ya, dari 100 desain itu ada banyak, dimana ada yang berbentuk kayak air mancur, jadi hasil keluarannya itu adalah air mancur, terus ada kayak penampungan suatu cairan. Nah, di sini yang model saya ini, model atau desain 67, 68, dan 69 adalah sesuatu penampungan air atau penampungan zat cairan. Modelnya kayak mungkin yang kita kenal sekarang itu adalah ini ya, yang buat ditaruh di galon tuh, kan keluaran air seperti itu. Yang pertama ini adalah model 67. Nah, ini adalah model 67. Di sini saya menggambar sendiri karena dari hasil kitabnya tersebut telah dijelaskan bahwa ada kesalahan saat menggambar, yaitu pada di sini. Nah, di sini tuh mereka seharusnya saat memasukkan cairan itu arah tabungnya bukan ke sini, melainkan ke sini. Nah, yang di dalam kitab itu hasil dari setelah air dimasukkan itu dia malah ke arah sini gitu. Jadi di sini saya menggambar desain yang telah diperbaiki. Hanya kesalahannya hanya ada di sini saja ya, hanya di atasnya saja seperti ini. Lalu yang kedua ini adalah desain 68. Nah, desain atau model 68 itu akan seperti ini.
Lalu yang terakhir itu adalah model atau desain dari 69. Gambarnya akan seperti ini. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan dari ketiga desain. Baik, yang pertama ini adalah model atau desain yang ke-67. Pada model 67 ini tentang pengisi air tangki otomatis, di mana pada penjelasan buku Al-Hiyal karya Banu Musa bin Syakir, objek yang diilustrasikan adalah sebuah air dan wine. Wine ini kita kenal sekarang adalah minuman beralkohol dari buah anggur. Nah, bisa diperhatikan sini jika air dituang. Pertama ini adalah jika air dituang, dia akan masuk nih dari X, lalu akan keluar melalui tabung T. Nah, awalnya pada buku Al-Hiyal, T ini tuh ada di sebelah kiri. Tapi karena di bawah sudah dijelaskan bahwa ada kesalahan saat menggambar, jadi seharusnya adalah ke kanan. Jadi di sini saya menggambar dengan posisi sudah di kanan. Lalu air ini akan keluar nih dari T, lalu dia akan menumpuk di sini. Nah, ini adalah air menumpuk dulu, rada cekung gini. Nah, setelah penuh, dia akan masuk ke atas tabung K ini ada lubang, dia akan masuk dalam sini. Lalu dia setelah masuk akan masuk kembali nih, akan tersalurkan dari pipa kecil ini masuk ke tangki Ki. Nah, jadi tangki Ki ini adalah tempat penyimpanan bagi anggur. Selanjutnya, jika anggur dituangkan. Nah, anggur dituangkan ini dia akan turun ke Z. Dia akan masuk ke tangki Z. Nah, di tangki Z sini akan keluar secara perlahan-lahan ke tangki L sampai anggurnya ini penuh dan akan masuk melalui pipa ini. Nah, dari pipa sini dia akan turun ke bawah sampai dia masuk ke tangki T. Nah, jadi untuk tempat penampungan si airnya itu ada di Ki, lalu untuk anggur itu ada di T. Nah, selanjutnya, jika kedua penuangan itu sudah dihentikan, katup E ini akan naik. Jadi katup E ini awalnya di bawah, dia akan naik ke atas untuk menutupi dua pipa ini, sehingga T ini anggur akan masuk ke dalam tabung DH dan air dari Ki ini masuk ke DW. Nah, setelah itu anggur akan masuk melalui pipa ini lalu ke tangki HY. Nah, dari tangki HY ini akan mengeluarkan anggur itu di pipa YS. Nah, pipa YS ini akan keluar menjadi anggur, lalu untuk air dari Ki disambungkan ke DW. Nah, dari DW melalui pipa ini dia akan berkumpul di WY. Nah, di WY ini tempat pengumpulan air lagi. Nah, nanti dari sini ke YF. Nah, YF ini adalah pipa keluaran hasil airnya. Jadi untuk anggur keluar melalui YS dan untuk air melalui pipa YF. Nah, selanjutnya jika ada salah satu yang bermasalah bagaimana? Nah, disinilah fungsinya. Sini ada tabung kecil SH. Nah, pipa SH ini dia akan terbuka jika salah satunya yang rusak. Di sini akan terbuka dan otomatis ini tuh akan ditutup. Karena apa? Supaya tidak tercampur antara anggur dan air. Jadi anggur ini akan dihentikan. Salurannya di DY ini akan dihentikan agar anggur tidak masuk ke dalam tabung HY. Nah, dari sini masuk airnya sehingga air yang awalnya keluar melalui sini tapi karena ada kerusakan, maka dia akan keluar melalui YS. Itulah penjelasan tentang cara kerja model 67. Baik, untuk hasil dari analisis model 67 ini kita udah mengetahui bahwa prinsip atau fisika yang digunakan oleh model 67 ini adalah
tentang mekanika fluida. Kenapa sih bisa mekanika fluida? Karena di dalam model tersebut kita bisa tahu ada sebuah tekanan, ada sebuah aliran. Nah, di dalam aliran dan tekanan ini masuk ke dalam mekanika fluida. Nah, untuk mekanika fluida ini adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang zat fluida, entah zat cair, gas, atau plasma yang akan terdeformasi atau mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus saat seberapapun kecilnya tegangan yang diberikan. Nah, kendi di model 67 ini ada satu masukan dan dua keluaran. Nah, saat anggur dan air ini masuk ke dalam kendi, anggur ini akan mengalir dengan menerapkan aliran mekanika fluida laminar. Nah, sedangkan air akan menerapkan aliran mekanika fluida turbulen. Nah, tujuan dari kendi model 67 ini untuk menukar dua cairan berbeda yang mengalir keluar dari kendi dengan menggunakan mekanika fluida, terutama besaran fluida yaitu tekanan. Maka jika tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri, akan terjadi gaya gravitasi yang menyebabkan zat cair pada suatu wadah selalu tertarik ke bawah tergantung dari berat zat cair tersebut. Tekanan akan berbanding terbalik dengan luas bidang. Saat luas bidang kecil, maka tekanan akan besar, dan tekanan besar akan mudah merusak bidang pada tekanan kecil tersebut. Nah, jadi untuk model 67 ini dia menerapkan atau menggunakan mekanika fluida, di mana di dalam mekanika fluida itu terdapat aliran dan tekanan. Baik, di sini ada model atau desain ke-68. Pada model 68 ini tentang pengisi air tangki otomatis, sama seperti model sebelumnya, di mana pada penjelasan buku Al-Hiyal karya Banu Musa bin Syakir, objek yang diilustrasikan adalah sebuah air dan wine. Yang kita kenal sekarang adalah minuman beralkohol dari buah anggur. Nah, pada model 68 ini hasil keluaran anggur dan airnya dari tangki secara simultan. Nah, simultan adalah sesuatu yang terjadi secara bersamaan dan tidak saling menunggu. Nah, di sini ada dimisalkan kalau air dan anggur dituang. Nah, yang pertama itu yang dituang adalah anggur. Nah, anggur ini harus dituang secara perlahan. Jadi dia akan masuk melalui K ini, dari K akan disalurkan melalui S, pipa S. Nah, dari pipa S ini kalau sangat pelan dia akan masuk ke tangki D. Jadi tangki D ini akan menjadi tempat penyimpanan si anggurnya. Lalu untuk air ini akan secara pelan-pelan, tetapi tidak terlalu pelan sekali seperti anggur. Jadi dari K sini, dari K akan masuk melalui pipa S. Nah, dari pipa S ini akan masuk ke tangki M. Nah, tangki M ini akan masuk ke tangki Z sampai tangki Z-nya penuh. Nah, jadi jika tangki Z-nya penuh, dia akan turun ke bawah ke dalam tangki besar E. Nah, jika ini sudah turun ke bawah, otomatis pengisian air pun tidak bisa dilanjutkan. Jadi pengisian air akan berhenti dan pipa JH ini, batang JH ini akan naik bersamaan dengan M, bersamaan pula dengan SH, karena SH ini setelah disolder dan menempel dengan tangki M. Nah, fungsinya SH ini sebagai penutup. Jadi awalnya itu D dan E ini tidak bisa mengeluarkan cairannya ke pipa AB ini. Jadi mereka masih di tempat penyimpanan masing-masing. Anggur di dalam D dan air masih di dalam E. Nah, jika M-nya naik, nah ini kan M naik nih, SH otomatis naik. Nah, otomatis yang ininya juga akan naik. Nih, yang tanda panahnya itu akan naik. Jika air dan anggur keluar secara berlebihan atau cepat, maka pada air, dari air ini, dari tangki E akan masuk ke tangki B. Lalu dari tangki B ini akan ke tangki L. Dari tangki L ini akan keluar. Nah, keluaran ini sebagai air di X ini. Lalu untuk anggur dari tangki D ke tangki A.
tangki A akan ke tangki T. Nah, dari tangki T ini akan keluar ke L. Jadi, ini itu khusus jika air dan anggur keluar secara berlebihan atau secara cepat. Nah, jika air dan anggur keluar secara pelan, akan seperti ini. Nah, misalkan pelan, otomatis kan dia hanya akan pelan-pelan nih ke sini. Air dari E ke pipa B lalu ke tangki Y. Nah, dari tangki Y ini akan masuk ke sini, ke tangki F. Melalui pipa F maksudnya. Jadi dari E keluar ke pipa B, dari pipa B masuk ke tangki Y, dari tangki Y melewati pipa F. Nah, di sini keluaran air. Jadi keluarannya akan bertukar daripada sebelumnya. Lalu untuk anggur dari tangki D ke pipa A. Dari pipa A ini masuk ke tangki W. Dari W ini akan masuk atau akan keluar melalui pipa X. Nah, pipa X ini menjadi anggur. Jadi, dari sebelumnya bisa kita lihat bahwa untuk yang pertama, jika air dan anggur keluar secara berlebihan atau cepat, air ini akan keluar melalui pipa X dan anggur akan keluar dari pipa F. Tapi jika air dan anggur keluar secara perlahan, keluaran dari air ini ada di pipa F dan keluaran untuk anggur ada di pipa X. Nah, tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara kerja dari desain atau model yang 68. Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan apa yang telah saya pahami tentang analisis fisika yang ada di desain atau model 68 ini. Nah, hasil dari pemahaman yang didapat bahwa katup katrol aliran yang dioperasikan tuas pada satu jenis operasi otomatis katup katrol aliran Banu Musa ini menggunakan atau mengoperasikan steker katup tunggal, 2 colokan katup seri dan 2 colokan katup paralel. Nah, guci atau kendi pada model 68 ini bertujuan untuk menukar 2 cairan berbeda yang mengalir keluar dari guci. Nah, guci ini memiliki 2 tabung keluaran dan 1 tabung masukan. Nah, aplikasi Banu Musa yang digunakan adalah atau menerapkannya itu menggunakan prinsip dari mekanika fluida, sama seperti model sebelumnya, model 67. Dua-duanya ini sama menerapkan mekanika fluida, yang mana kita ketahui mekanika fluida adalah kecepatan aliran keluar dari tangki tergantung kepada kepala di dalam tangkinya. Nah, mekanika fluida ini memiliki materi lagi nih di dalamnya. Di dalam mekanika fluida ini ada tekanan dan aliran, sama seperti model 67 tadi, di mana di model 68 ada tekanan dan alirannya juga. Untuk aliran saat saat air dan anggur itu dimasukkan, anggur itu akan menerapkan aliran mekanika luminer, sama seperti 67 tadi, dan ketika air yang dimasukkan, air itu menerapkan aliran turbulen. Kenapa sih disebut luminer dan turbulen? Nah, untuk laminar ini itu khusus untuk aliran yang sangat lambat. Nah, tadi kan udah dikasih tahu ya cara kerjanya. Kenapa sih aliran ini harus pelan? Kenapa sih aliran ini harus kencang? Nah, untuk bahasa fisikanya, aliran kencang dan pelannya itu disebut laminar dan turbulen. Jadi laminar untuk aliran yang sangat lambat, dan turbulen ini untuk aliran yang cepat. Nah, selanjutnya itu dengan menggunakan prinsip mekanika pasti juga ada tekanannya kan. Nah, tekanan ini terjadi jika zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri akan terjadi gaya gravitasi yang menyebabkan zat cair dalam suatu wadah selalu tertarik ke bawah tergantung dari berat zat cair tersebut. Nah, tekanan ini akan berbanding terbalik dengan luas bidang. Saat luas bidang kecil, maka tekanan akan lebih besar, dan tekanan yang besar akan mudah merusak tekanan yang kecil. Nah,
tuas kelas 1 menggerakkan dua katup yang terhubung secara paralel melalui batangnya yang bergabung ke satu sisi tuas. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya bahwa di dalam desain tersebut untuk tuas kelas 1 menggerakkan dua katupnya. Nah, itu akan dihubungkan secara paralel dan melalui batangnya bergabung ke satu sisi tuas. Nah, desain ini memungkinkan menutup atau membuka katup katrol aliran di M dan D. Nah, katup per tangki ini akan bergerak secara serentak. Jadi, adanya katup itu dapat membuka dan menutup tangki yang ada di M-nya itu. Nah, jika M-nya naik, otomatis katup yang ada di D dan di E ini akan naik ke atas pula. Nah, di situ nanti alirannya akan masuk. Makanya di situ akan ada naik turunnya suatu batangnya tersebut. Nah, setelah berhenti penuangan air, nah tuas ini akan berputar secara arah jarum jam yang memungkinkan katup katrol aliran di dua tangki tersebut membuka. Jadi untuk membukanya itu, membuka kedua tangki itu, dia harus berputar berlawanan searah jarum jam. Nah, lalu untuk hasil keluaran dari model 68 ini, aliran yang digunakan itu sangat mempengaruhi. Jadi jika alirannya dia cepat atau lambat, itu sangat mempengaruhi dari mana keluarnya kemana sih gitu. Jadi kalau misalkan untuk yang keluarannya lambat, jadi air sama anggur misalkan keluarnya lambat, itu dia akan keluar lewat pipa yang sebelah mana. Lalu kalau keluarnya secara cepat, nah itu akan keluarnya lewat mana. Jadi itu sangat berpengaruh sekali aliran itu. Tuh. Jadi untuk yang model 28 itu sama seperti model 67. Dia menggunakan dua prinsip yang ada di dalam mekanika fluida. Yang pertama itu ada tekanan, yang kedua itu ada aliran. Nah, yang terakhir ini adalah desain atau model yang ke-69. Pada model 69 ini tentang pengisi air tangki otomatis, sama seperti model sebelumnya, yaitu model 67 dan 68, di mana pada penjelasan buku Al-Hiyal karya Banu Sabin Syakir, objek yang diilustrasikan adalah sebuah air dan wine. Wine ini kita kenal sekarang adalah minuman beralkohol dari buah anggur. Selanjutnya adalah penuangannya. Nah, untuk penuangannya ini di sini ada dipasang sebuah plat di atas kendinya, di atas permukaan kendinya itu dipasang plat. Jadi anggur ini akan masuk ke dalam T, lalu akan disalurkan melalui pipa K. Nah, jadi anggur ini akan lebih baiknya itu dituang secara cepat ya, secara banyak, agar dia turun ke tangki A. Nah, nanti dari tangki A ini sampai penuh, jika sudah sampai sini nih, sampai tanda A, dia akan disalurkan melalui pipa AJ EAH. Jadi dari pipa A akan masuk ke H. Nah, akan masuk ke tangki H. Jadi penyimpanan untuk anggur itu ada di AW dan JH. Lalu untuk air ini nanti dituangkan secara perlahan. Nah, nanti dari T masuk ke pipa K. Nah, dari pipa K ini dia akan dituangkan secara perlahan dan masuk ke DS. Nah, ini adalah DS. Jadi tempat penampungan yang pertama adalah DS. Jika sudah mengenai atau masuk melalui pipa S ini nih, SB, dia akan disalurkan melalui pipa-pipa ini dan masuk ke sini, ke tangki BF. Jadi untuk air, tempat penyimpanannya itu adalah DS dan BF. Selanjutnya adalah dari anggur ini dia akan turun
dari tabung ini nih, tangki AW, dia akan turun ke dalam sini lalu akan keluar. Jadi jika ini ada kayak keran gitu, jika diputar, nah jika diputar ini akan masuk ke dalam sini. Begitu pula juga ini, jika ini diputar dia akan masuk seperti itu. Nah selanjutnya, jika mengalami kerusakan, kedua ini nih, ada JE, ada JE. Nah jadi awalnya itu JE nya itu ada di atas, jadi airnya itu dia akan melewati nih. Jadi makanya tadi sebelumnya ini rada nggak yang ini nih, yang JH ini kenapa sih nggak bisa nembus ini, karena apa, ini ditutup. Jadi ini awalnya adalah di atas, menutupi pipa-pipa ini. Nah ini jika rusak nih, ini akan turun, dua katup ini akan turun. Mana anggur kan tadi menyimpan ada dua ya, nih anggur. Nah anggur ini disimpan di AW dan JH. Nah AW ini kalau rusak dia akan bisa dikeluarkan melalui pipa, melalui tabung atau tangki JH ini. Nah dari tangki JH dia akan keluar. Nah ini kan katupnya sudah terbuka nih, karena kedua ini tuh rusak, jadi dia akan keluar ke sini. Jadi dia keluarnya ada di Y. Jadi kebalikannya ya, jika kalau dia normal dia akan keluar melalui L, tapi jika rusak dia akan keluar melalui Y. Itu juga dengan air pula juga sama. Ini akan akan turun, katupnya akan turun, katup E nya, katup Z nya akan turun, sehingga air ini yang awalnya ada dua nih, di DS sama di BF, DS nya rusak, maka otomatis air hanya tersisa di BF. Nah dari BF ini dia akan disalurkan melalui pipa FW. Nah dari pipa FW ini akan keluar ke dalam sini, dan keluarnya ada di L. Jadi terbalik ya. Jadi jika normal, anggur akan keluar dari L dan air akan keluar dari Y. Tapi jika rusak, anggur akan keluar dari Y dan air akan keluar dari L. Jadi untuk yang model 69 seperti itu cara kerjanya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang cara kerja dari desain atau model 69 tadi. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara kerja dari model 69, selanjutnya kita akan menganalisis prinsip fisika apa yang diterapkan oleh model 69. Nah, setelah dilihat, ternyata untuk model 69 ini prinsip yang digunakan itu sama seperti model 67, 68. Jadi yang model 69 ini menerapkan prinsip fisika mekanika fluida. Kenapa sih kok sama dari 67, 68, dan 69? Karena sebetulnya dari yang kita analisis ini, prinsip 67, 68, 69 ini sama-sama untuk penampungan zat cairan, yaitu air dan wine, atau yang kita kenal sekarang itu adalah minuman beralkohol dari buah anggur. Nah, yang membedakannya itu hanya di dalamnya saja. Jadi keluarannya itu seperti apa ya, jadi apakah katupnya akan terbuka seperti apa. Nah itu kan tadi kita sudah mengetahui ya bagaimana cara kerja dari masing-masing model dari 67, 68, dan 69. Mungkin nanti bisa lebih mengetahui gitu ya, yang membedakannya itu seperti apa. Nah jadi untuk yang 69 ini sama-sama menggunakan prinsip fisikanya mekanika fluida, yang mana di dalamnya itu ada aliran dan tekanan. Untuk alirannya sendiri saat kita menuangkan, nah itu sangat berpengaruh. Jika dia lambat itu akan menghasilkan aliran laminer, dan jika alirannya cepat dia akan menghasilkan aliran turbulen. Nah setelah aliran dia akan mengalir ke dalam katup tersebut, ke dalam
tangki tersebut melalui pipa. Nah, di dalam tersebut juga ada katup. Nah, katupnya ini akan menerapkan prinsip fisikanya itu adalah tekanan. Nah, untuk kendi atau guci dari 69 ini sama seperti 6768, memiliki satu masukan dan dua keluaran. Nah, tujuannya sama ya, sebagai penampungan air, dan di situ juga bisa berfungsi sebagai menukar dua cairan berbeda yang keluar dari kendi. Nah, untuk 69 ini yang membedakannya itu adalah jika dua tangki itu rusak, dua tangki utama rusak, dia masih punya dua tangki cadangan, dimana jika dua tangki yang rusak itu tidak bisa terpakai, nah ada katup. Nah, katup itu akan turun. Nah, itulah yang fungsi tekanan itu tuh. Fungsinya tekanan itu dia akan turun sehingga dua cadangan itu akan berguna, sehingga air dan anggur itu akan keluar melewati tangki yang cadangan tersebut. Nah, nanti alirannya itu juga sama, keluarannya nanti dia mengalir sampai keluar dari si tangkinya tersebut. Nah, selanjutnya itu bentar mau nyetop itu. Nah, dengan menggunakan prinsip mekanika fluida, terutama tekanan, jika tekanan zat cair yang disebabkan oleh beratnya sendiri akan terjadi gaya gravitasi. Yang tadi kan, katupnya itu pertama di atas. Nah, jika adanya tekanan, nah dia itu akan si dua tangki ini rusak nih, dua tangki utama rusak, otomatis kan tidak bisa terpakai dan akan menumpuk di dua tangki cadangan. Nah, di dua tangki cadangan ini dia akan memberi tekanan kepada dua katup tersebut. Nah, makanya si tekanan zat cair ini disebabkan oleh beratnya sendiri. Nah, beratnya sendiri itu yang akan terjadi gaya gravitasi yang menyebabkan zat cair itu akan turun ke bawah. Nah, itu tekanannya di dalam situ ya. Lalu tekanan ini berbanding terbalik dengan luas bidang. Saat luas bidang kecil, maka tekanan akan besar. Nah, tekanan besar ini akan memberikan dampak, yaitu merusak pada tekanan sekecil ini. Jadi untuk yang tekanan 69 ternyata sama, jadi 67, 68, dan 69 ini sama-sama menerapkan atau menggunakan mekanika fluida, yaitu tekanan dan aliran. Tadi kita sudah mempelajari ya bagaimana cara kerja dan prinsip fisika yang digunakan oleh model 67, 68, dan 69. Nah, dapat disimpulkan bahwa kitab Al-Hiyal karya Bani Musa bin Syakir ini terdiri dari 100 model yang berbeda, di mana ketiga model yaitu model 67, 68, dan 69 ini sama-sama menghasilkan suatu keluaran, dan di dalamnya itu terdapat sebuah tangki dan pipa yang terhubung satu sama lain. Nah, untuk fungsinya ini sama dari ketiga desain ini, sama-sama sebagai tempat penampungan air. Nah, jadi mereka ini suatu wadah besar dari kayak kendi gitu. Nah, itu tuh sebagai tempat penampungan zat cair. Nah, mereka itu juga mengeluarkan suatu cairan. Nah, untuk keluarannya itu kita bisa membayangkan seperti keran zaman sekarang itu, atau ini ya tempat penampungan galon itu, dispenser. Nah, di dispenser sekarang itu kan mereka masukannya hanya satu nih, lalu hanya tempat masukannya itu hanya si lubang galonnya saja, tetapi hasil keluarannya banyak. Nah, hasil keluaran dispenser zaman sekarang itu kan ada 3, mungkin ada air panas, air dingin, air biasa. Nah, itu sebetulnya sama.
menerapkan prinsipnya itu jadi hanya satu masukan dan beberapa keluaran. Selain fungsinya yang sama, yang membedakan dari ketiga model ini yaitu untuk model 67, jika salah satu pipa keluarannya rusak, maka akan dialihkan ke pipa keluaran yang satunya untuk menutup saluran tersebut. Lalu untuk model 68, hasil keluarannya ini dapat ditukar tergantung dari masukannya, apakah cepat atau lambat. Nah, jika dituangkan secara cepat, maka akan sesuai dengan tempat yang aslinya. Jadi jika dituangnya cepat, itu akan seperti yang tadi sudah dijelaskan seperti awal. Nah, tapi kalau misalkan lambat, dia akan berbeda, jadi akan terbalik gitu. Jika yang anggur awalnya di pipa A, jika cepat dan air itu ada di pipa B, tapi kalau misalkan lambat, mereka akan hasil keluarnya itu akan terbalik, jadi gitu. Lalu untuk model 69 ini hasil keluarannya dapat ditukar, yang awalnya keluarannya anggur bisa berubah menjadi air. Begitu pula sebaliknya jika dengan menggunakan sebuah kartu penutup. Lalu masing-masing dari model tersebut semuanya sama-sama menggunakan prinsip atau materi, yaitu mengenai materi mekanika fluida. Nah, jika kita lihat tadi, semua itu menggunakan aliran dan tekanan. Kenapa sama? Yaitu tadi sudah dijelaskan bahwa untuk tiga desain ini sama-sama sebagai penampungan dan sama-sama mengeluarkan. Hanya yang berbeda itu hanya cara mengeluarkannya saja. Jika rusak, ini akan keluar seperti apa dengan cara seperti apa gitu. Jadi hanya katupnya saja yang berbeda. Lalu bisa kita ketahui bahwa mekanika fluida ini akan terdeformasi atau mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus selagi diberikan tegangan geser, baik kecil maupun besar. Dan ketiga model ini menggunakan zat cairan, di mana cairan mempunyai permukaan yang bebas dan masanya akan mengisi ruangan sesuai dengan volume yang ditempatkan, sehingga jelas bahwa model 67, 68, dan 69 ini menggunakan atau menerapkan prinsip fisika mekanika fluida. Dengan menggunakan mekanika fluida, terutama tekanan nih, maka jika tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri, maka akan terjadi gaya gravitasi yang menyebabkan zat cair dalam suatu wadah selalu tertarik ke bawah, tergantung dari berat zat cair besar zat cair tersebut, dan tekanan akan berbanding terbalik dengan luas wilayahnya, luas bidangnya. Saat luas bidang kecil, maka tekanan akan lebih besar, dan tekanan yang besar akan merusak si tekanan kecil tersebut. Nah, aliran pada fluida sangat menentukan masukan dan keluaran pada suatu zat, karena saat aliran laminer atau turbulen, maka cairan itu akan mengalir ke tempat yang sesuai. Jadi misalkan aliran tersebut pelan atau cepat, itu jika kita menerapkan sesuai dengan model, maka itu akan sesuai dengan apa yang telah kita ketahui tadi. Nah, jadi telah kita pahami tadi dari ketiga desain tersebut. Nah, penemuan alat oleh Banu bersaudara ini atau Banu Musa bin Syakir ini sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap kemajuan arsitektur Islam. Nah, Banu Musa bersaudara ini tidak menulis banyak tentang bagaimana setiap perangkat mereka digunakan, namun dengan keahlian mereka dalam mendesain berbagai model telah menunjukkan kehebatan para ilmuwan muslim pada masa kekhalifahan. Jadi pada zaman kekhalifahan ini banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang berbakat, yang ahli dalam bidang masing-masing. Salah satunya adalah Banu Musa bin Syakir atau Banu Musa bersaudara yang ahli terhadap berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang fisika. Mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.